Lingkungan belajar abad 21. Lingkungan belajar abad 21 merupakan lingkungan yang menggabungkan kecakapan literasi, penguasaan teknologi, kekuatan wawasan, keterampilan, dan perilaku dalam satu garis benang yang sama. Lingkungan belajar abad 21 menekankan pentingnya kemahiran memahami ilmu pengetahuan, memanfaatkan teknologi, dan menjunjung tinggi nilai moral. Lingkungan belajar abad 21 berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21. Apa itu? Menurut Widodo, dalam Subaidah tahun 2016, yang pertama ada communication. Siswa dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Yang kedua, collaboration. Siswa harus mampu dalam kerjasama berkelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif berbeda. Yang ketiga, creativity dan innovation. Pada tahap ini, diharapkan kemampuan siswa tidak hanya pada level mendeskripsikan sesuatu, namun bagaimana siswa mampu mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka, dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Tidak hanya 3 hal yang disebutkan tadi. Yang keempat ada critical thinking and problem solving, di mana siswa dituntut mampu menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Siswa juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Jennifer R. Nichols and M. Hosnan dalam Komara tahun 2018 bahwa prinsip pembelajaran abad 21 perlu mengembangkan beberapa aspek seperti berikut ini. Yang pertama, instructional should be student-centered, atau instruksi atau pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang kedua, educational should collaborative, artinya pendidikan yang membuat siswa berkolaborasi. Yang ketiga, learning should have context. Ini berarti perkembangan siswa tidak akan berarti jika tidak memberikan dampak pada kehidupan siswa. Yang keempat, school should be integrated with society, yang artinya sekolah dapat terintegrasi dengan masyarakat. Teknologi adalah aplikasi ilmu untuk mengembangkan mesin dan prosedur untuk memperbaiki efisiensi manusia pada berbagai aspek. Teknologi sebagai media pembelajaran di era abad 21 memiliki peran yang penting dalam aksesibilitas, interaktivitas, personalisasi, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan digital. Media e-learning adalah media yang digunakan dengan penggunaan database yang dapat diakses oleh pengajar dan siswa untuk memasukkan materi pembelajaran dan juga tugas. Siswa dapat dengan mudah meninjau materi pembelajaran dan mengetahui tugas yang diberikan, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif. Beberapa aplikasi yang mendukung pembelajaran abad 21. Google Classroom memudahkan guru dan dalam membagikan materi ajar, tugas-tugas yang dapat diakses kapan saja oleh siswa. Zoom dan Google Meet membantu guru dan siswa untuk berinteraksi melalui fitur video call. WhatsApp mendukung komunikasi yang cepat dan efektif antara guru dan siswa dengan fitur chat group. PowerPoint untuk menyajikan materi secara visual, mendesain presentasi yang menarik dan informatif. YouTube, siswa dapat mengeksplorasi berbagai sumber informasi belajar mandiri dari video edukasi. Literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang dapat diakses melalui perangkat digital, menurut Kilster dalam Mardina 2017. Pentingnya digital literasi adalah menguasai teknologi digital adalah kunci untuk beradaptasi di kehidupan sehari-hari, dunia kerja, dan proses pembelajaran. Kemudian literasi digital membantu dalam memecahkan masalah dan mentransformasi kegiatan menggunakan perangkat teknologi digital. Perspektif literasi digital dibagi menjadi 3, yaitu literasi digital sebagai akuisisi. Literasi digital mencakup kemampuan menggunakan sumber digital secara efektif, mengevaluasi informasi yang kredibel, dan berbagai informasi melalui platform online. Yang kedua yaitu literasi digital sebagai perkembangan kebiasaan berpikir.
Literasi digital menekankan perkembangan aspek kognitif, yaitu kemampuan seseorang dalam memproses dan memahami informasi. Yang ketiga, yaitu literasi digital sebagai komponen budaya digital dan praktik. Literasi digital adalah komponen kunci dalam budaya digital, di mana partisipasi aktif mendukung inovasi dan keterlibatan generasi digital natif dalam pembelajaran. Kompetensi dan pengembangan literasi digital. Yang pertama, ada keterampilan komunikasi teks. Adalah pentingnya keterampilan menulis yang baik dan efektif dalam perangkat digital. Kemudian yang selanjutnya ada informasi digital non-teks. Adalah edukasi tentang informasi berbasis gambar, audio, dan video yang sering dimodifikasi di media sosial. Yang ketiga yaitu evaluasi informasi dan hoax. Adalah pentingnya berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi untuk menghindari hoax. Kemudian selanjutnya ada pencarian dan kritik informasi. Adalah mengajarkan keterampilan berpikir kritis saat mencari dan menginformasikan informasi digital. Kemudian yang selanjutnya ada etika dan tanggung jawab informasi. Adalah penyebaran informasi dengan etika, memahami plagiarisme, dan perlindungan privasi. Yang terakhir adalah dampak sosial literasi digital. Adalah literasi digital harus berkontribusi pada kegiatan sosial melalui partisipasi online. Kompetensi guru abad 21 dibagi menjadi 7 macam hal. Yang pertama ada lifelong learner atau kita kenal sebagai pembelajaran seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan lebih banyak membaca, serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahlinya. Yang kedua ada kreatif dan juga inovatif. Siswa yang kreatif dan inovatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Guru diharap mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan media online. Yang keempat ada reflektif, di mana guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Ada beberapa guru yang tidak pernah peka, bahkan setelah mengajar bertahun-tahun. Bahkan pendekatan tidak cocok dengan gaya belajar siswa. Yang kelima, ada kolaboratif. Ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad 21. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada rasa saling membutuhkan dan kehangatan, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, guru juga membangun kolaborasi dengan orang tua siswa melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak. Yang keenam, menerapkan student-centered learning. Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran, sehingga guru yang lebih dominan adalah fasilitator dan mediator yang kreatif. Karenanya, dalam kelas abad 21, metode ceramah tak lagi populer untuk diterapkan karena lebih banyak mengandalkan komunikasi satu arah antara guru dan juga siswa. Dan yang terakhir adalah menerapkan pendekatan diferensiasi. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Pengelompokan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Dalam melakukan penilaian, guru menerapkan authentic assessment dengan menilai siswa secara berkala berdasarkan performanya, tidak hanya tes tulis. Selain itu, guru bersama siswa berusaha untuk mengatur kelas agar menjadi lingkungan yang aman dan suportif untuk pembelajaran. Itulah tadi ketujuh hal terkait dengan kompetensi guru abad 21. Kesiapan mengelola perubahan. Tuntutan abad 21 yang serba digital, maka guru harus memiliki kesiapan untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran, baik itu dari segi strategi, perancangan pembelajaran, dan mengikuti perkembangan teknologi. Seorang guru juga perlu mempunyai kompetensi di bidang perancangan atau desainer pembelajaran, di mana kalau kita mencari tahu lebih dalam, desainer pembelajaran itu akan menjadi sosok yang harus lebih banyak berperan dalam menyelenggarakan e-learning. Desainer pembelajaran itu adalah ahli yang terbuka dan dinamis.
mampu memecahkan masalah di tingkat troubleshooting, di depan monitor, atau bahkan hingga menjadi problem solver dalam tatanan menciptakan proses belajar maya yang hidup, interaktif, dan juga manusiawi.